Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 35 Keberadaan Batu Pemberian Dewa. Pertanyaan tentang kecepatan Dewa Hantu adalah pertanyaan di benak semua orang. Mungkin menggunakan semacam penyangga. Qin Shi menebak dengan ambigu. Dia sepertinya melihat Dewa Hantu melempar benda berkilau sebelum dia bertindak, tapi dia tidak bisa melihat apa itu dari jauh. Terakhir kali status, kali ini alat peraga. Beberapa penonton di siaran langsung merasa keterlaluan. Dikatakan bahwa cahayanya sangat terang, keadaan itu telah sepenuhnya ditumpuk. Adapun pancaran Phantom God, Nabi telah mengungkapkan di forum sebelumnya bahwa itu adalah keadaan di mana semakin banyak segel, semakin banyak keuntungan. Semakin terang cahayanya, semakin banyak keuntungan. Meskipun tidak jelas berapa banyak yang bisa meningkat, itu tidak boleh terlalu rendah. Mengerikan, sebaiknya aku memberitahu teman-temanku untuk tidak pergi ke Sunsine Forest dalam waktu dekat. Itu benar, biarkan dia mendapat banyak poin sekarang, aku khawatir dia akan lebih kuat lain kali. Aku akan memberitahu teman-temanku di Sunsine Forest dan Wanfeng Grassland juga. Namun, setelah Su yang menumpuk prestise dan cahayanya, kecepatan yang dia kendalikan secara bertahap mulai tidak patuh lagi. Di masa lalu, saat menumpuk keagungan dan cahaya, tidak banyak persyaratan untuk mengontrol kekuatan. Karena pada saat itu, penunggalan setengah bulan digunakan untuk membunuh musuh. Tapi sekarang tidak ada skill serangan, dan seseorang hanya bisa mengandalkan pedang besar untuk menebas dengan satu pedang pada satu waktu. Pada saat ini, persyaratan untuk mengontrol kekuatan tercermin. Kalau tidak, bagaimana mengatakan bahwa profesi prajurit membutuhkan pengalaman dan keterampilan? Tapi sekarang, untuk Su Yang, kendali kekuatan penelitian untuk sementara tidak diperlukan. Penting untuk terlibat dalam beberapa keterampilan serangan. Sangat tidak nyaman untuk tidak memiliki keterampilan menyerang, dan terlalu melelahkan untuk menyegel satu persatu. Setelah menyegel seorang pemain, Su Yang melihat pemain lain yang melarikan diri di depannya, mengerutkan kening dan menyusul lagi. Berlari ke timur dan barat merupakan tantangan berat bagi kekuatan fisiknya, dan bahkan lebih merupakan siksaan bagi jiwanya. Dia tidak pernah begitu bersemangat untuk mendapatkan skill serangan, dan dia bahkan merindukan hari-hari ketika ada Half Moon Slash. Setelah akhirnya menyegel pemain yang terlihat di dekatnya, dia terbang ke udara dan melihat sekeliling 360 derajat. Kecuali untuk penyiar langsung di kejauhan dan beberapa pejalan kaki yang tidak berhubungan lebih jauh, tidak ada pemain yang terlihat. Meskipun dia bisa merasakan beberapa pemain yang menggigil bersembunyi di balik pepohonan, dia tidak repot-repot menggali dan menyegelnya. Karena sekarang dia tidak hanya pusing, bahkan ingin muntah. Su yang dengan cepat mendarat di tepi pohon cerah yang bersandar di dekatnya. Duduk dengan punggung bersandar pada pohon besar, memejamkan mata, dan secara bertahap mengendurkan tubuhnya. Ada keheningan di sekitar. Matahari menyinari tubuhnya yang masih bersinar menembus hutan luas, membawa kehangatan yang sampai ke lubuk hatinya. Daun merah yang terbakar jatuh dari pohon yang cerah, dan api dengan cepat menghilang di udara, dan akhirnya mendarat di bahu kanannya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya merasa jauh lebih baik. Sambil menarik napas dalam-dalam, kepala Su yang masih bersandar di batang pohon, tapi dia menebak penyebab rasa pusing di hatinya. Dia hampir dapat menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh tubuhnya yang tidak beradaptasi dengan latihan yang berat tersebut. Dari segi atribut, berarti fisiknya terlalu rendah untuk mendukung latihan berat tersebut. Tampaknya atribut fisik juga sangat penting. Lebih baik dikatakan bahwa tubuh yang baik adalah fondasi dari segalanya. Su yang mengakui bahwa dia tidak terlalu memperhatikan atribut fisik sebelumnya, dan dia tidak terlalu memperhatikan atribut ini sampai sekarang ketika dia merasa kosong. Tetapi jika dia diminta untuk menambah fisik di masa depan, dia tidak akan dapat melakukannya. Fisik memang penting, tetapi atribut lain juga penting. Tiba-tiba, sistem mengirim pesan. Nabi yang Anda ikuti telah mengirimi Anda pesan. Su yang membukanya dengan rasa ingin tahu. Nabi, halo, saya melihat berita bahwa Anda menyelamatkan orang di gedung Suzaku. Saya sangat lega bahwa Anda adalah orang yang baik. Nabi, oleh karena itu, saya bermaksud mengirimkan beberapa hadiah atas nama pribadi saya.
Bagaimana Anda bisa yakin itu saya? Dan juga, hanya karena aku orang baik akan memberiku hadiah? Apakah kamu seorang malaikat? Su yang bingung, tapi dia tidak akan menolak hadiah jika pihak lain memintanya. Dewa hantu, saya pikir Anda adalah orang yang baik. Karena Anda ingin memberi saya hadiah, maka datanglah ke sini. Nabi, Anda dapat mengajukan 3 permintaan kepada saya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. 3 permintaan? Jadi dia naga. Su yang memasang ekspresi aneh. Tapi aku juga tidak punya keinginan. Hah? Bukankah itu kurang dalam skill serangan? Kamu bisa bertanya padanya. Dewa hantu, baiklah kalau begitu, Tuan Shenlong. Harapan pertama saya adalah mendapatkan skill serangan yang bagus. Kurang dari 10 detik. Nabi, menghadap ke utara dari titik paling selatan dari garis batas antara hutan sinar matahari dan padang rumput Nuanfeng, berjalanlah sekitar 130 meter dalam garis lurus ke arah jam 10. Ada beberapa pohon cerah di dekatnya, dan ada dewa diberikan batu pada mahkota salah satunya. Melihat pesan ini, Su yang jarang tertegun. Pemahaman Nabi sebelumnya hanya sebatas mengetahui beberapa informasi medan pertempuran terlebih dahulu, namun kini tampaknya kemampuan lawan jauh lebih dari itu. Saat ini, dia benar-benar ingin bertanya dengan sopan kepada pihak lain. Apakah medan perang ini dibuka oleh keluargamu? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa karena pihak lain bahkan mengetahui informasi semacam ini, dia pasti sangat kuat sekarang. Mungkin dia bisa dihancurkan dengan satu tangan. Tampaknya ini adalah bos super. Kamu benar-benar tidak bisa meremehkan orang di dunia. Sambil menggelengkan kepalanya, Su yang menertawakan dirinya sendiri, kupikir aku hampir tak terkalahkan. Itu normal untuk memiliki perasaan tak terkalahkan setelah memenangkan pertempuran berturut-turut tanpa kehilangan satu pertempuran pun. Ketika dia sadar kembali, Su yang segera menjawab. Dewa hantu, oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, untuk apa batu pemberian dewa ini digunakan? Nabi, batu yang diberikan dewa digunakan untuk mendapatkan keterampilan sendiri yang berkualitas tinggi, dan itu adalah item lanjutan dari permata yang diberikan dewa. Saya mengerti. Mata Su yang berbinar dan dia bertepuk tangan dengan keras, dia menyadarinya. Setelah buru-buru berpamitan kepada Nabi, beliau langsung bergegas ke tempat tujuan. Pentingnya keterampilan sendiri tidak bisa dilebih-lebihkan. Jika Anda ingin mencapai tujuan jauh melampaui level yang sama, Anda harus memiliki setidaknya satu keterampilan sendiri yang setidaknya level S. Permata yang dikirim dari surga tidak bisa melakukannya, tetapi batu yang dikirim Tuhan bisa. Su yang sekarang level 3 dalam profesi legendaris, hanya bisa dianggap jauh melebihi level 10, tidak jauh melebihi level yang sama. Keduanya sangat berbeda. Dia harus memiliki setidaknya satu dari keahliannya sendiri agar bisa menonjol melawan musuh yang juga memiliki kelas legendaris. Meski jauh, dia harus bersiap terlebih dahulu. Persimpangan hutan Yangguan dan padang rumput Nuanfeng cukup jelas, dengan dedaunan merah di satu sisi dan rerumputan di sisi lainnya. Begitu dia menemukan persimpangan, dia menuju ke selatan. Jika dia bertemu dengan seorang pemain di jalan, dia juga akan menutupnya, lagi pula dia belum memastikan keaslian berita tersebut. Bagaimana jika butuh begitu banyak waktu untuk pergi ke sana dan tidak mendapatkan apa-apa? Kesibukan ini memakan waktu lebih dari 4 jam. Ketika Su yang mencapai tebing, dia tahu bahwa dia telah mencapai titik paling selatan.